Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Salah satu penyair yang berhasil menyihir kita dengan keindahan kata-kata di setiap puisinya, Sapardi Djoko Damono. Namanya begitu lekat dengan puisi-puisi yang sederhana, namun sangat bermakna dan menyentuh hati setiap pembacanya. Yuk, kenalan dengan maestro yang satu ini. Sapardi Djoko Damono terkenal sebagai seorang penyair yang lahir di Solo, Jawa Tengah, pada tanggal 20 Maret 1940. Selain dikenal sebagai seorang penyair, beliau merupakan seorang dosen, pengamat sastra, kritikus sastra, dan juga pakar sastra. Menjalankan kehidupannya sebagai seorang sastrawan, Sapardi Djoko Damono mengawali perjalanan menulisnya sejak masih duduk di bangku sekolah. Dilatar belakangi oleh kedua orang tuanya yang berprofesi sebagai seorang pengajar, Sapardi sering menghabiskan waktu di toko penyewaan buku yang dimana membuat beliau gemar dan memiliki ketertarikan dalam membaca. Sosok seperti W.S. Rendra, seorang penyair ternama, menjadi inspirasi besar baginya. Karya-karya Rendra seperti Balada Orang-Orang Tercinta menginspirasinya untuk menulis puisi. Seiring dengan berjalannya waktu, ketertarikannya dalam dunia tulis-menulis semakin berkembang, hingga ia banyak mengirimkan karya-karyanya ke berbagai majalah. Saat SMA, beliau juga berperan aktif dalam kegiatan kesenian dan menjadi salah satu anggota klub sastra di sekolahnya. Kegemarannya dalam menulis ini terus berkembang hingga menempuh kuliah di jurusan sastra di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Beliau juga sempat menempuh studi di University of Hawaii Honolulu dan melanjutkan program doktor di Fakultas Sastra UI pada tahun 1989. Penyair yang tersohor namanya di dalam maupun luar negeri ini juga sempat mengajar dan menjadi dekan di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Ia juga menjadi guru besar serta menjadi redaktur pada majalah-majalah yang terkenal pada masanya, yaitu majalah Horizon, Basis, dan Kalam. Sapardi Djoko Damono atau dikenal akrab dengan sebutan SDD ini tidak hanya menulis puisi, namun juga menulis cerita pendek dan banyak karya sastra lainnya. Ia juga menerjemahkan berbagai karya penulis asing, esai, menulis novel dan buku, dan sejumlah artikel di surat kabar, termasuk kolom pada sepak bola. Gaya bahasa Sapardi Djoko Damono yang khas telah memberikan pengaruh besar pada dunia puisi di Indonesia. Ia dikenal menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Beliau seringkali menyatukan makna puisi dengan keindahan alam, menggunakan majas dan kiasan sebagai alat untuk menyampaikan pesan dan cerita-ceritanya, dan keberaniannya untuk tidak terpaku pada pola penulisan yang tradisional, hingga melahirkan karya-karya ikonik yang penuh kebebasan dalam berekspresi. Beberapa puisinya sangat populer dan banyak orang mengenalnya, seperti puisi Aku Ingin, Pada Suatu Hari Nanti, Akulah Si Telaga, Berjalan ke Barat di Waktu Pagi Hari, ataupun juga Hujan Bulan Juni. Puisi ini menjadi salah satu puisi cinta terbaik dalam sastra Indonesia. Terkenallah puisi tersebut juga diadaptasi menjadi film oleh Reni Nur Cahyo dan dibintangi oleh aktor-aktor ternama di tahun 2017. Sapardi Djoko Damono sendiri juga turut berperan dalam film ini sebagai ayah dari tokoh utama bernama Sarwono. Puisi dan sajak karya beliau semakin dikenal oleh banyak kalangan hingga bermunculan di berbagai film yang mengangkat buku karya SDD karena maknanya yang sangat indah dan melekat kepada para pembacanya. Ini kau tak akan kurelakan sendiri. Pada suatu hari nanti, suaraku tak terdengar lagi. Perjalanan Sapardi Djoko Damono menjadi sastrawan Indonesia meraih banyak penghargaan di luar negeri dan di tanah air. Di antaranya adalah Cultural Award, penghargaan dari pemerintah Australia, Anugerah Puisi-Puisi Putra II pada tahun 1983 di Malaysia, penghargaan dari Akademi Jakarta pada tahun 2012, dan ASEAN Book Award pada tahun 2018 untuk buku Hujan Bulan Juni dan Yang Fana Adalah Waktu. Pada tanggal 19 Juli 2020, setelah dirawat selama beberapa waktu di rumah sakit, sastrawan tanah air mengembuskan nafas terakhirnya di Tangerang diakibatkan oleh penurunan fungsi organ. Sapardi Djoko Damono adalah maestro sastra yang akan terus dikenang dan menjadi inspirasi bagi generasi penerus dan sastrawan muda. Puisinya mampu membelai jiwa, mengajak kita merenung tentang kehidupan, cinta, dan keindahan alam.
Sapardi Djoko Damono adalah sosok yang abadi dalam sejarah sastra Indonesia. Seperti sepenggal puisi yang beliau tulis, yang fana adalah waktu. Kita abadi.